Bendera bergambar Anies setinggi 8 meter akan berkibar di langit Brebes. Banyak warga yang berbondong-bondong karena menginginkan Pak Anies Baswedan sebagai presiden. Kerennya Pak Anies karena sudah memperlihatkan bagaimana kemudian potensi kemenangannya Pak Anies di 2024 itu. Warga tidak bisa membohongi perasaannya bahwasanya mereka harus ikut terlibat untuk memenangkan Pak Anies itu. Saya pikir ini menjadi ancaman yang jelas ya di kubu sebelah. Nah ini saya pikir menjadi awal kemenangan Pak Anies menuju Pilpres 2024 itu. Tetapi bisa kita lihat bagaimana kemudian penjagalan yang diterima oleh Pak Anies itu ternyata memberikan kita isyarat bahwasanya Pak Anies dijegal karena memang punya potensi untuk menang di Pilpres nanti. Deklarasi dengan ini menyatakan berdirinya perkumpulan relawan Anies Amanat Indonesia. Mendukung Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Bertekad bulat, bekerja sama, berjuang keras, menangkan Anies sebagai presiden untuk Indonesia yang lebih baik. Hari ini berkumpul teman-teman, sahabat-sahabat kita dari berbagai aktivis, dari berbagai latar belakang, tapi semuanya yang datang adalah yang memiliki kesamaan, yaitu orang-orang yang peduli terhadap kemajuan masa depan bangsa ini. Melihat bagaimana langkah-langkah DPR selama ini sungguh sangat tumpul sekali ketika Dewan Perwakilan Rakyat sudah dipenuhi 80% oleh orang-orang yang pro pemerintah, oleh sebuah koalisi yang akan selalu membela pemerintah. Ini menjadi langkah yang sulit tentu. Maka hadir koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, dan ini luar biasa. Senior kita, rekan-rekan kita yang selama ini berjuang masing-masing sekarang menghimpun menjadi sebuah satu koalisi aksi untuk menyelamatkan Indonesia. Kelompok pekerja di Jabar dukung Anies Nyapres di pemilu 2024. Ratusan anggota Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (FSPTI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat melakukan deklarasi dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan untuk menjadi Presiden RI pada pemilu 2024. Mereka menilai Anies merupakan sosok yang memperhatikan kesejahteraan para pekerja. Ketua SFPTI Jawa Barat Ana Sumarna mengatakan Anies merupakan sosok yang cocok untuk memimpin bangsa Indonesia. Anies merupakan satu-satunya tokoh yang berani menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Karena satu-satunya tokoh yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja saat dia menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kedua, dia juga satu-satunya yang berani menyatakan kenaikan upah sampai 5 kali di Jakarta. Kata Ana usai deklarasi di Babakan Ciparai, Kota Bandung, Rabu 12 Juli 2023. Menurutnya hal tersebut menjadi salah satu contoh baik dari Anies Baswedan yang memperhatikan kesejahteraan kaum pekerja. Bahkan sektor pekerja transport yang tidak mendapatkan upah juga mendapatkan perhatian. Selama ini pengemudi ini satu-satunya sektor pekerja yang tidak mendapatkan upah. Tapi Pak Anies begitu beraninya menyatakan memberikan upah kepada pengemudi transportasi. Jadi sudah layak sekarang pengemudi mendapatkan upah. Tidak ada sistem setoran dan lain-lain karena namanya berbangsa dan bernegara. Itu harus ada keadilan, ucap dia. Di samping itu, pihaknya akan berupaya mengajak masyarakat di Jawa Barat untuk mendukung Anies Baswedan untuk menjadi presiden pada 2024 mendatang. Ajakan tersebut dilakukan khususnya terhadap para pekerja transportasi di Jawa Barat. Kita mencoba mengajak masyarakat, khususnya masyarakat pekerja transportasi. Kita mendorong Pak Anies menjadi presiden dengan cara-cara yang elegan dan tidak saling menjatuhkan. Kita akan mencari jalan yang paling baik dan bisa dipahami untuk mengajak masyarakat
untuk bisa mendukung Pak Anies, jelasnya. Kelompok pekerja di Jabar dukung Anies Nyapres di pemilu 2024. Ratusan anggota Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (FSPTI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat melakukan deklarasi dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan untuk menjadi Presiden RI pada pemilu 2024. Mereka menilai Anies merupakan sosok yang memperhatikan kesejahteraan para pekerja. Ketua SFPTI Jawa Barat, Ana Sumarna, mengatakan Anies merupakan sosok yang cocok untuk memimpin bangsa Indonesia. Anies merupakan satu-satunya tokoh yang berani menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Karena satu-satunya tokoh yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja saat dia menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kedua, dia juga satu-satunya yang berani menyatakan kenaikan upah sampai 5 kali di Jakarta. Kata Ana usai deklarasi di Babakan Ciparai, Kota Bandung, Rabu 12 Juli 2023. Menurutnya hal tersebut menjadi salah satu contoh baik dari Anies Baswedan yang memperhatikan kesejahteraan kaum pekerja. Bahkan sektor pekerja transport yang tidak mendapatkan upah juga mendapatkan perhatian. Selama ini pengemudi ini satu-satunya sektor pekerja yang tidak mendapatkan upah. Tapi Pak Anies begitu beraninya menyatakan memberikan upah kepada pengemudi transportasi. Jadi sudah layak sekarang pengemudi mendapatkan upah. Tidak ada sistem setoran dan lain-lain karena namanya berbangsa dan bernegara. Itu harus ada keadilan, ucap dia. Di samping itu pihaknya akan berupaya mengajak masyarakat di Jawa Barat untuk mendukung Anies Baswedan untuk menjadi presiden pada 2024 mendatang. Ajakan tersebut dilakukan khususnya terhadap para pekerja transportasi di Jawa Barat. Kita mencoba mengajak masyarakat, khususnya masyarakat pekerja transportasi. Kita mendorong Pak Anies menjadi presiden dengan cara-cara yang elegan dan tidak saling menjatuhkan. Kita akan mencari jalan yang paling baik dan bisa dipahami untuk mengajak masyarakat untuk bisa mendukung Pak Anies, jelasnya. Kelompok pekerja di Jabar dukung Anies Nyapres di pemilu 2024. Ratusan anggota Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (FSPTI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat melakukan deklarasi dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan untuk menjadi Presiden RI pada pemilu 2024. Mereka menilai Anies merupakan sosok yang memperhatikan kesejahteraan para pekerja.